Terima kasih untuk waktunya, Pak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dito Surahari Disdiawan, NIM 122160031. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Analisis dan Usulan Perbaikan Kinerja Sistem Rantai Pasok dengan pendekatan Supply Chain Operation Reference atau SCORE. Yang pertama, langsung ke bab 1, yaitu ada pendahuluan. Jadi latar belakang masalah yang pertama itu menurut Heiser dan Render, manajemen rantai pasok adalah integrasi aktivitas pengadaan dan pelayanan, pengubahan menjadi barang setengah jadi, dan produk akhir serta pengiriman ke pelanggan. Rantai pasok sangat penting bagi perusahaan karena merupakan bagian integral dari strategi perusahaan dan merupakan aktivitas yang paling mahal dari hampir seluruh perusahaan. PT Hari Mukti Teknik memiliki produk yaitu mesin cuci laundry berskala industri. PT Hari Mukti Teknik sendiri berdiri pada tahun 2008. PT Hari Mukti Teknik berlokasi di Jalan Wonosari KM 8,5 Kudet Situmulyo Piungan Bantul. Lalu pada tahun 2020 PT Hari Mukti Teknik mengalami kendala yaitu keterlambatan pengiriman produk. Keterlambatan pengiriman produk sendiri disebabkan oleh bahan baku yang mengalami stock out. Stok bahan baku disebabkan oleh pengiriman yang terlambat oleh supplier. Selain itu, PT Hari Mukti Teknik juga belum pernah melakukan pengukuran kinerja pada sistem rantai pasoknya. PT Hari Mukti Teknik belum memiliki tolak ukur yang tetap untuk mengukur kinerja sistem rantai pasoknya. Lalu masalah pada penelitian ini adalah bagaimana analisis dan usulan perbaikan kinerja sistem rantai pasok PT Hari Mukti Teknik dengan menggunakan pendekatan SCORE. Lalu batasan dan asumsi. Batasan pada penelitian ini yang pertama ada data yang digunakan pada penelitian adalah data pada bulan Januari 2020 hingga bulan Desember 2020. Kedua, penelitian dilakukan berfokus pada sistem rantai pasok perusahaan. Yang ketiga, performance atribut cost tidak dimasukkan ke dalam penelitian. Lalu asumsinya, yang pertama sistem rantai pasok perusahaan dianggap dalam keadaan normal. Yang kedua, nilai aset perusahaan dianggap tidak mengalami penyusutan pada bulan Januari 2020 hingga bulan Desember 2020. Lalu tujuan penelitian pada penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memberikan usulan perbaikan kinerja sistem rantai pasok PT Hari Mukti Teknik dengan pendekatan SCORE. Lalu manfaat penelitian ada 4, yaitu perusahaan dapat mengetahui informasi dari supply chain mereka selama ini, perusahaan dapat mengetahui indikator yang berpengaruh terhadap kinerja supply chain mereka. Yang ketiga, perusahaan dapat mengetahui bagaimana dari sistem rantai pasok perusahaan yang harus dilakukan perbaikan. Yang keempat, hasil penelitian dapat digunakan oleh perusahaan dalam melakukan perbaikan performansi dari supply chain mereka. Lalu selanjutnya bab 2 yaitu landasan teori. Untuk landasan teori pada penelitian ini ada 7. Yang pertama, supply chain management atau SCM. Yang kedua, pengukuran kinerja. Yang ketiga, pengukuran kinerja SCM. Yang keempat, supply chain operation reference atau SCORE. Yang kelima, normalisasi. Yang keenam, analika hierarki proses atau HP. Yang ketujuh, penelitian terdahulu. Selanjutnya metodologi penelitian. Untuk bab 3-nya. Objek penelitian pada penelitian ini adalah sistem rantai pasok di PT Hari Mukti Teknik. Penelitian ini berfokus untuk mengukur dan menganalisis kinerja dari sistem rantai pasok di PT Hari Mukti Teknik. Lalu untuk data yang digunakan pada penelitian ada 2 jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari data supply chain perusahaan, data pembobotan tiap metrik, dan data nilai dari tiap metrik. Lalu data sekundernya ada data permintaan produk bulan Januari 2020 hingga Desember 2020, data pengiriman bulan Januari 2020 hingga Desember 2020, dan data aset perusahaan bulan Januari 2020 hingga Desember 2020. Lalu berikut ini adalah kerangka penelitian pada penelitian ini. Berikut ini adalah kerangka penelitian lanjutannya. Lalu langkah-langkah pengolahan data pada penelitian ini yang pertama adalah mengidentifikasi dan membuat model hierarki metrik yang akan diukur. Lalu yang kedua, menentukan nilai aktual metrik. Yang ketiga, melakukan penyamaan nilai tiap metrik dengan normalisasi from the board. Yang keempat, pembobotan metrik dengan analisa hierarki proses atau HP. Yang kelima, menghitung nilai performance supply chain. Lalu untuk analisis hasilnya, hasil dari pengolahan data pada penelitian ini adalah nilai SCORE dari kinerja sistem rantai pasok perusahaan yang nantinya akan dilakukan analisis untuk mengetahui bagian mana dari sistem rantai pasok perusahaan yang perlu dilakukan perbaikan.
Lalu bab 4, pengolahan data dan analisis hasil. Pengumpulan data pada penelitian ini ada sebagai berikut. Yang pertama, data pengiriman produk. Lalu berikutnya ada data permintaan. Lalu berikutnya ada data primer. Data primer jadi terdiri dari 13 jenis data yang dapat dilihat pada tabel berikut. Lalu selanjutnya pengolahan data. Berikut ini adalah model hierarki metrik dan metrik-metrik yang akan diukur nantinya. Lalu berikut ini adalah notasi metrik, notasi dari metriknya. Berikut ini adalah notasi lanjutannya. Lalu selanjutnya setelah didapat metrik yang akan diukur, saja menghitung nilai aktual untuk performance attribute reliability. Berikut adalah hasil perhitungan nilai aktual performance attribute reliability. Lalu berikut ini adalah hasil perhitungan nilai aktual performance attribute responsiveness. Berikut ini adalah hasil perhitungan nilai aktual performance attribute agility. Lalu berikut ini adalah hasil perhitungan nilai aktual performance attribute asset management. Setelah dapat nilai aktual, selanjutnya dihitung nilai normalisasinya. Untuk menghitung nilai normalisasi dapat digunakan persamaan Schrödinger dengan rumus skor sama dengan SI min S min dibagi S max dikurang S min dikali 100%. Lalu berikut ini adalah hasil dari perhitungan nilai normalisasi dengan persamaan Schrödinger. Setelah didapat nilai normalisasi, selanjutnya metrik tadi dilakukan pembobotan dengan menggunakan metode HP. Untuk melakukan pembobotan dengan metode HP, yang pertama yaitu melakukan perbandingan berpasangan untuk tiap-tiap metriknya. Setelah dilakukan perbandingan berpasangan, dilakukan normalisasi metris dan menghitung nilai bobotnya. Lalu setelah mendapat nilai bobot, dilakukan uji konsistensi. Uji konsistensi dilakukan untuk mengetahui apakah perbandingan berpasangan tadi sudah valid atau belum. Untuk mengetahuinya, diperlukan mencari konsistensi rasio. Apabila konsistensi rasio atau CR lebih kecil dari sama dengan 0,1, maka perbandingan berpasangan dapat diterima. Pada penelitian ini, konsistensi rasio sebesar 0,087, yang mana nilai tersebut sudah di bawah dari 0,1. Maka perbandingan berpasangan pada penelitian ini dapat diterima. Lalu selanjutnya yaitu perhitungan nilai akhir. Setelah didapat nilai normalisasi dan bobot, selanjutnya dihitung nilai akhirnya. Untuk menghitung nilai akhir dari setiap metrik, digunakan rumus skor normalisasi tadi dikali dengan bobot. Yang mana pada penelitian ini, nilai skor secara keseluruhan yaitu sebesar 54,956. Lalu analisis hasil. Dari hasil perhitungan tadi didapat nilai sebesar 54,956, di mana nilai tersebut masuk ke dalam kategori rata-rata atau average. Lalu untuk metrik-metrik yang perlu dilakukan perbaikan yaitu ada metrik order fulfillment cycle time, asset supply chain adaptability, cash to cost cycle time, dan return on working capital. Lalu untuk usulan perbaikannya, yang pertama adalah menambah jumlah karyawan. Yang kedua, membayar bahan baku lebih cepat. Yang ketiga, menambah kapasitas gudang bahan baku. Yang keempat, minimalkan utang-utang perusahaan. Lalu bab 5, kesimpulan dan saran. Dari penelitian tadi didapat 8 metrik level 1 yang diukur performasinya dengan nilai total performance supply chain RMT adalah sebesar 54,956, yang mana nilai tersebut masuk dalam kategori average atau rata-rata berdasarkan sistem monitoring indikator kinerja. Lalu terdapat 4 metrik yang nilainya di bawah 70, yang mana metrik tersebut perlu dilakukan perbaikan. Metrik tersebut adalah performance supply chain, yaitu adalah order fulfillment cycle time, asset supply chain adaptability, lalu return on working capital, dan cash to cost cycle time. Selanjutnya saran. Pada penelitian ini masih belum mempertimbangkan performance attribute cost, sehingga diharapkan penelitian selanjutnya dapat memasukkan performance attribute cost ke dalam penelitiannya. Penelitian ini juga masih bisa dilanjutkan dengan membuatkan sebuah program decision support system atau DSS bagi perusahaan agar perusahaan bisa menghitung nilai performansi supply chain secara berkala dan teratur.
Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Oh ya, ditutup dulu. Share screen-nya tutup dulu. Ya. Satu, tadi ada masukan apa dari para penguji? Tadi untuk masukannya dari Pak Agus, apabila ini konsistensi rasio tadi tidak valid, maka akan dilakukan pengulangan pengambilan data untuk perbandingan berpasangannya, Pak. Apabila itu terjadi valid terus, apa yang harus dilakukan? Itu nanti dimasukin ke bab 2, Pak. Dari Pak Agus. Terus disuruh menambahkan flowchart AHP itu di bab 2. Oh. Ya, lalu terus? di saran disuruh menambahkan untuk penelitian selanjutnya itu bisa dilanjutkan dengan membandingkan metode yang lain. Selain itu juga penelitian selanjutnya masih bisa dilanjutkan dengan ini, Pak, apa namanya? Sama ini, Pak, disuruh menambahkan jaringan rantai pasoknya, Pak. Jadi disuruh menggambarkan jaringan sistem rantai pasok perusahaan itu. Terus ditambahkan bukti wawancara foto atau foto jika wawancara melalui daring itu dilampirkan screenshot-nya. Itu dari Pak Agus, yang dari Bu Zuli? Yang dari Bu Yuli yang ini, Pak, yang batasan yang menggambarkan jaringan tadi, Pak. Oh, jaringan. Jaringan sama bukti wawancara foto atau jika melalui daring itu screenshotnya itu disuruh lampirin, Pak. Oh ya. Terus ada tambahan dari Bu Trismi ada nggak? Dari Bu Trismi nggak ada, Pak. Nggak ada. Iya, Pak. Cukup itu ya. Iya, Pak. Ya, saya mau menyinkronkan saja dari kalau judulmu ya toh. Judulmu kan perbaikan kinerja rantai pasok ya. Kan itu. Perbaikan kinerja rantai pasok. Ini berawal dari terjadinya keterlambatan di PT Harimukti, benar ya? Iya, Pak. Benar ya? Nah, terus solusi yang kamu tawarkan adalah dengan melakukan metode skor, benar ya? Iya, Pak. Nah, sekarang coba hasil skornya seperti apa? Ini mirip yang ditanyakan Pak Agus sih sebenarnya. Coba hasil skornya kayak apa di halaman berapa kalau misalkan ada? Kalau di PPT ya, Pak? PPT silakan boleh. PPT atau di draft boleh, mana aja boleh. Ini kalau di PPT nih, Pak, hasil skornya itu sebesar 54,956. Apa itu satuannya? Ini satuannya dalam ini, Pak, skalanya dalam nilai 0 sampai 100, Pak. Satuannya nggak ada, Pak. Terus artinya apa itu? Artinya apa? Jadi nilai ini termasuk ke dalam golongan rata-rata, Pak. Di mana kalau untuk standar perusahaan yang sudah PT itu minimal nilai skor itu 70, Pak, atau di dalam kategori bagus. Oh. Ya, terus kaitannya dengan rantai pasok? Jadi di nilai ini nanti ada metrik-metrik, ada belum saya share screen ya, Pak? Oh, belum. Oh iya, Pak, maaf, Pak. Oh. Kaitannya ini, dengan Pak, rantai pasok, karena kan judulmu rantai pasok. Ya, Pak, jadi kan di hasilnya ini kan nanti ada metrik ini, Pak. Metrik ini itu metrik-metrik yang berkaitan dengan rantai pasok di perusahaan itu, Pak. Di mana apabila nilai performansi dari metrik tadi masih di bawah standar tadi, bisa dilakukan perbaikan, Pak.
Seperti misal metrik yang order fulfillment cycle time ini nilainya kan masih 45, Pak. Sementara untuk standar di perusahaan itu adalah sebesar 70, Pak. Artinya apa kalau order fulfillment cycle time itu? Berarti kalau order fulfillment cycle time ini dia waktu siklus untuk membuat sebuah produk itu terlalu lama, Pak, dari target yang ditargetkan. Oh, ya. Terus untuk itu cash to cost cycle time? Kalau cash to cost cycle time itu jadi waktu ini, Pak, perusahaan itu mengubah menjual produk dia agar menjadi uang kembali itu terlalu lama, Pak. Terlalu lama. Terus ya, yang Pak, paling bawah return on working capital. Kalau return on working capital itu jadi return on working capital tuh seperti ini, Pak, keuangan apa sih namanya? Kayak aset keuangan dia itu apa ya namanya? Perputaran modal. Perputaran uangnya itu masih terlalu lama, Pak. Ya. Kemudian dari AHP yang terpilih yang mana? Yang AHP apa, Pak? Ya, tadi AHP-nya fungsinya untuk apa AHP? AHP itu untuk pembobotan, Pak. Jadi nanti setiap metrik ini kan akan mendapatkan porsinya sendiri-sendiri, Pak. Dari hasil AHP tadi, porsi yang paling besar itu ada di order fulfillment cycle time, Pak, dengan 0,539. Makanya di nilai performansinya ini dia yang paling besar, Pak. Tapi kalau dilihat dari nilai skornya dia kan termasuk kecil, makanya dia termasuk prioritas untuk diperbaiki pertama, Pak. Oh gitu. Ya, terus solusinya? Solusinya itu saran untuk solusi perbaikannya itu meningkatkan, itu bisa menambahkan jumlah karyawan perusahaan, Pak. Karena kan tadi di siklus pembuatan produknya itu kan terlalu lama, Pak. Salah satu faktor yang bisa menyebabkan itu kan jumlah karyawan yang terbatas, Pak. Terus yang kedua itu pembayaran bahan baku ke supplier dipercepat. Jadi di perusahaan ini pembayaran bahan baku ke supplier itu bisa mencapai 30 hari, Pak, atau sebulan dari dia mesen, Pak. Makanya supplier kadang-kali ketika mengirimkan bahan baku ke perusahaan itu sering terlambat, Pak, karena memang pembayarannya belum diterima atau belum masuk. Ya. Lalu yang kedua itu menambahkan kapasitas gudang. Itu kalau menambahkan kapasitas gudang ini dia ini untuk metrik yang upset supply chain adaptability, Pak. Upset supply chain adaptability itu jadi kemampuan perusahaan dalam merespon kenaikan pesanan berdasarkan kapasitas gudang bahan bakunya, Pak. Jadi karena gudang bahan bakunya sering full kan, Pak. Makanya ini disarankan untuk menambahkan kapasitas penyimpanan gudang bahan baku, lalu meminimalkan hutang-hutang milik perusahaan ini tadi yang cash to cost cycle time itu, Pak, karena perputaran uang perusahaan kan sering terlambat dan banyak sekali hutang-hutang di perusahaan ini yang sehingga modal dari perusahaan ini tidak bisa mengalir dengan baik, Pak. Ya, oke. Saya kira itu. Kemudian ini draftmu masih belum komplit ya, nanti dilengkapi lembar pengesahan belum ada. Oh iya, Pak. Kata pengantarnya juga belum ada. Kata pengantar, iya, Pak. Surat pernyataan plagiasi juga belum ada. Itu belum ada. Ya, iya, Pak. Terus coba nanti terutama cek plagiarismenya itu ya. Iya, Pak. Ya, terus saya lihat dulu di belakang. Oh ya, itu aja. Saya kira itu ya, tinggal dilengkapi aja. Terus kurang lebih ya, jangan lama-lama ya, 2 minggu biasanya.
Iya, Ya, Pak. suami secepatnya aja gitu. Ya, baik, Ya, Pak. oke, selamat. Semoga hasilnya bagus. Saya juga tidak tahu hasilnya, itu karena yang Ya, nilai Pak. kan Amin, Pak. masing-masing gitu. Terus ya ini sudah di akhir, semoga yang kamu peroleh yang terbaik itu ya. Amin, Nah, amin, Pak. oke, Terima kasih, itu Pak. aja bisa kita akhiri ya. Ya, Pak. Sekian.